Hai, apa kabar semuanya? Senang kembali bisa berjumpa di dalam komunitas Yes Kita Bisa. Kenapa kita mengambil tema Yes Kita Bisa? Karena Pastor Ed yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti bisa. Ya, maksudnya bisa untuk apa? Ya bisa untuk meraih impian, bisa untuk membuat perubahan yang lebih baik buat diri kita dan juga sesama, bahkan buat masyarakat yang dimana kita tinggal. Oke, pokoknya kita pasti bisa untuk membuat yang kelihatannya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa, berbicaralah pada kami dimanapun anak-anakmu berada, supaya setiap kebenaran firman-Mu memperlengkapi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari lepas hari. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, tidak terasa bahwa kita telah melalui beberapa minggu untuk khotbah berseri Buah Roh. Kalau hari ini kita mengambil tema yaitu Dependable Person. Saya ada satu orang yang benar-benar selalu mendampingi Pastor Ed yang udah 20 tahun lebih ya. Dan orang ini namanya Mr. Alfred. Ya, kalau saudara tanya, Mr. Alfred itu yang mendampingi Batman di film Batman. Ya, dia selalu mendampingi Batman di dalam istananya dan melayani dengan baik. Dan Mr. Alfred ini namanya Salimun. Nah, Salimun ini adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Dan kedua adalah orang yang setia. Ya, 2 hari yang lalu saya udah dapat kabar, oh udah beli pisang, udah beli ini, susu juga. Jadi belum dikasih informasi pun dia sudah aktif dan produktif untuk melakukan apa yang dia harus lakukan. Nah, saudara kasih, dan banyak hal lagi yang dia lakukan. Dan itu dia lakukan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, udah hampir 25 tahun konsisten. Dan saya bisa katakan orang ini adalah orang yang bisa diandalkan dan adalah orang yang setia. Dan saya berdoa bukan hanya Mr. Alfred atau Salimun saja, tetapi kita semua juga bisa menjadi orang yang diandalkan atau dependable person dan juga orang yang setia. Oke, hari ini tema khotbahnya adalah dependable person. Nanti kita akan breakdown ya, apa sih arti daripada dependable person. Ada 5 hal yang kita mau pelajari. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Yang pertama adalah orang yang bisa memegang janji-janjinya. Artinya apa yang dia ucapkan, benar-benar juga dia menggenapinya. Dan kedua adalah orang yang membangun hubungan. Yang ketiga yaitu kemampuan kita. Keempat itu bicara waktu. Dan kelima adalah pemberian kita. Oke, so hari ini kita bicara mengenai faithfulness atau kesetiaan atau dependable person. Dan ada 3 minggu sebelumnya kita udah mulai dari apa? Kesabaran, patience. Kemudian kedua kita belajar kindness, kebaikan, itu berupa sebuah tindakan, bukan hanya cuman kebaikan yang hanya keluar dari mulut. Dan kemudian ketiga kita sudah bahas mengenai self-control. Ya, bagaimana kita bisa adalah penguasaan diri. Nah, kita coba lihat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dan yang kita pelajari hari ini adalah kesetiaan. Wow. Kesetiaan atau faithfulness. Faithfulness ini adalah sebuah kata yang tidak sering kita dengar hari-hari ini. Bahkan kesetiaan ini atau faithfulness ini biasanya dipakai untuk acara-acara pesta retirement atau pensiunan. Contoh misalnya, wow, orang ini sudah bekerja bersama perusahaan ini bersama kami udah lebih daripada 35 tahun. Dan akhirnya sudah memasuki masa pensiun dan kami mau mengucapkan terima kasih atas apa? Kesetiaannya. Jadi konotasinya waktu kita mendengar perkataan faithful, itu seakan-akan we think of things that are old.
Kita berpikir bahwa kata kesetiaan itu adalah sesuatu yang sudah usang. Saya kasih contoh beberapa supaya saudara bisa mengerti. Misalnya saudara berkata, kayak saya pernah Pastor Ed punya anjing yang dari kecil sampai hari tuanya. Mungkin saudara berkata, ya saya punya anjing sudah tua dan jelek. Tetapi dia anjing ini setia loh. Atau kedua mungkin saudara berkata, saya punya mobil dari sejak tahun 1937 sampai saat ini. Mobilnya udah tua. Tapi mobil ini setia banget mendampingi saya. Arti to be faithful, artinya adalah dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan juga konsisten, reliable, trustworthy, dependable, consistent. Bahkan di dalam Amsal 20 ayat 6, banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. But just try to find someone who really is, yang benar-benar setia ini susah. It is not easy to find someone who can really become out. Tidak mudah menemukan seseorang yang benar-benar bisa diandalkan. Yang betul-betul setia, sukar untuk ditemukan. Kenapa sih kita harus setia? Kesetiaan itu kenapa? Ada dua hal. Pertama, sebelum kita membahas 5 poin. Yang pertama adalah karena Tuhan adalah Allah yang setia. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan demikian. Namun, Tuhan itu setia. The Lord is faithful. Karena Tuhan setia dan dikatakan firman Tuhan, Tuhan mau kita mengikuti teladan Tuhan. Jadi karena Tuhan setia, Tuhan juga mau kita setia. The Lord wants us to be faithful. Yang alasan yang kedua adalah ini berkat buat kita. Alasan yang kedua bahwa bagi orang yang setia, akan menerima upah dari Tuhan, akan menerima upah dari kesetiaannya. Coba kita lihat firman Tuhan untuk mendukung apa yang Pastor Ed sampaikan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b situ dikatakan, hendaklah kalian setia kepadaku sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan. Atau bahasa Inggrisnya tadi dikatakan demikian. Be faithful. Atau jadilah setia until that, sampai hari kematian kita. Dan I will give you the crown of life. Artinya kesetiaan kita di bumi ini kita akan menuai nanti satu waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita akan diberkati luar biasa karena ini bukan yang Pastor Ed sampaikan, ini janji Tuhan. If you want to be rewarded in heaven, kalau saudara mau dihargai, diberikan upah di surga, Anda ini harus belajar bagaimana menjadi orang yang setia di bumi ini. Menjadi orang yang setia adalah orang yang bisa diandalkan. Atau tema khotbah hari ini adalah dependable person. Jadi saudara berpikir bahwa kita setia ini adalah sebuah perintah dari manusia, tapi kesetiaan yang saudara jalankan dengan sungguh-sungguh adalah karena yang pertama tadi Tuhan setia, Tuhan juga mau kita setia. Kedua, karena Tuhan memberikan upah bagi kita di surga atas kesetiaan yang kita lakukan. Di Amerika dulu saya pernah tinggal di Amerika, ada satu natural spring yaitu di the Yellowstone National Park, dan banyak orang selalu datang ke Yellowstone National Park ini, ke tempat ini, apa kalau di bahasa Indonesia natural spring itu? Jadi kalau di Indonesia ini seperti mungkin di Bandung ya, ada tempat permandian air panas di mana air ini benar-benar secara natural itu dihasilkan ya. Jadi keluar secara natural. Dan ini benar-benar orang datang. Kenapa?
Karena bisa diandalkan, baik untuk kesehatan, untuk kesembuhan, dan mereka selalu datang, airnya itu selalu ada, nggak pernah kering. Yang membuat Taman Nasional ini sangat terkenal bukan karena tempat ini adalah tempat yang bagus, tempat ini adalah tempat yang paling besar, tidak. Tapi karena bisa diandalkan. Saudara bisa membayangkan tidak, saudara? Even people, orang aja bisa menghargai the Yellowstone National Park yang the geyser, di mana ada tempat natural spring yang bisa diandalkan. Mereka bisa menghargai, apalagi Tuhan bisa menghargai kita yang bisa diandalkan. Nah, saya mau bertanya sama saudara hari ini. Apakah saudara punya reputasi di mata orang adalah sebagai orang yang bisa diandalkan? Coba saudara jawab. Tadi sebagai pembukaan khotbah, saya adalah orang yang udah saya anggap anak buat saya. Adalah Mr. Alfred atau Salimun. Buat saya dia adalah orang yang setia. Kedua, dia adalah orang yang bisa diandalkan. Saudara bisa diandalkan nggak? Punya reputasi seperti itu nggak? Saudara mungkin hari ini saudara punya talenta yang luar biasa. Saudara orang yang berpendidikan. Saudara adalah orang yang kreatif. Tetapi dengarkan baik-baik. Tetapi bila mana Anda tidak dapat diandalkan, segala yang saudara miliki, bakat, pendidikan, kekreatifan, ini nggak ada artinya apa-apa. Amsal 25 ayat 19 dikatakan, mempercayai pengkhianat pada masa kesusahan adalah seperti mengunyah dengan gigi yang goyang atau berjalan dengan kaki yang timpang. So, pernah nggak sih lagi kalau gigi susu saudara waktu masih kecil udah mau lepas, itu udah goyang, terus suruh makan dengan gigi yang udah nggak kokoh lagi. Atau kalau saudara udah dewasa, gigi saudara ini udah goyang, saudara harus sudah lepas gigi saudara, dan saudara mau nggak mau harus makan, apalagi makan makanan yang keras, steak gitu. Mana mungkin saudara makan dengan gigi yang nggak kuat? Bagaimana saudara bisa mengunyahnya? Atau firman Tuhan tadi berkata dengan kaki yang timpang, atau berjalan dengan kaki yang timpang. Orang berjalan dengan, Pastor Ed pernah main futsal dan waktu itu cedera ankle-nya, pergelangan kakinya, dan harus berjalan, harus dengan tongkat. Nggak mungkin berjalan, saya bisa bayangkan berjalan dengan kaki yang timpang. Seperti yang Pastor sampaikan bahwa the greatest ability is dependability. Artinya adalah kemampuan terbesar dalam hidup kita adalah menjadi orang yang bisa diandalkan. Karena orang yang tidak bisa diandalkan, tadi firman Tuhan berkata, ada seperti mau mengunyah dengan gigi yang goyang, berjalan dengan kaki yang timpang. Itulah pada saat kita harus kerjasama atau berdampingan dengan orang yang tidak bisa diandalkan. Saudara bayangkan kalau saudara lagi sakit gigi, kan sakit, namanya juga sakit gigi, sakit. Dan kalau saudara harus bergantung dengan orang yang unreliable person, orang yang tidak bisa diandalkan, saudara nggak bisa rileks hidup saudara. Saudara akan berpikir begini, ini dia bisa diandalkan tidak ya? Atau mungkin saudara akan berpikir lagi, nanti dia mengecewakan saya enggak? Atau mungkin saudara berpikir, saya kasih kerjaannya bisa diselesaikan atau tidak? Jadi artinya saudara, bekerja dengan working with inconsistent people is extremely frustrating. Saudara harus bekerja dengan orang yang tidak bisa diandalkan. Itu membuat kadang-kadang, aduh, pusing kepala. Karena daripada itu, saudara, kita akan belajar ada 5 hal dengan cepat. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, catat baik-baik. Yang pertama adalah janji-janji kita. Yang pertama adalah janji-janji kita. Amsal 25 ayat 14 berkata demikian. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang
menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Like clouds and wind. Without rain is a man boasts of his gifts falsely. Ini seperti dikatakan bahwa like blowing clouds that bring no rain is the person who talks big but never produce. Saudara ketemu nggak? Pernah nggak? Atau kenal tidak teman atau orang yang seperti itu? Mereka membuat janji tetapi tidak pernah menepati janji-janjinya. Mereka mau melakukan sesuatu tetapi tidak pernah melakukan. Karena daripada itu, saudara, hati-hati dengan apa yang saudara ucapkan, janji-janji saudara. Kita ini harus benar-benar menjadi orang yang benar-benar bisa diandalkan. Artinya apa yang kita ucapkan itu benar-benar kita bisa genapi. Pengkhotbah 5 ayat 5 berkata demikian. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Coba bayangkan firman Tuhan berkata demikian. It is better not to make a promise at all than to make one and not keep it. So when you are faithful with your promise, waktu saudara setia dengan janji-janji saudara, saudara nggak perlu lagi harus meyakini orang lain bahwa, saya orang yang bisa diandalkan loh. Nggak perlu, saudara. Saudara nggak perlu bilang begini, sumpah loh, sumpah mati loh, bahwa apa yang saya ucapkan ini pasti saya akan genapi. Saudara nggak perlu berkata demikian. Cross my heart, or I will die. Orang akan percaya sama saudara. Bahkan firman Tuhan berkata demikian dalam Matius 5 ayat 37, katakan saja ya atau tidak, karena lebih daripada itu datangnya daripada iblis. When you make a promise, say only yes or no. Anything else comes from the devil. Oke, yang pertama, yuk kita sama-sama mau komit, yaitu janji-janji kita harus bisa kita tepati. Yang kedua, our relationship, hubungan kita. We all need to cultivate personal loyalty. Kita semua perlu memupuk loyalitas pribadi. Ini satu hal yang penting. Bahkan dikatakan demikian, orang yang setia berdiri di samping teman-temannya. Itu Amsal 17 ayat 17 dikatakan demikian. Seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Di dalam bahasa Inggris, saudara akan lihat ada dua hal. A friend is always a friend, and relatives are born to share our troubles. Atau kedua dikatakan, genuine friends are reliable and consistent. They can be counted on in a crisis. Di sini ada dua hal, saudara. Yang pertama dikatakan a friend is always a friend, dan kedua ada relatives are born to share our troubles. Jadi hubungan kepada siapa? Hubungan kepada teman dan juga hubungan kepada saudara, relatif. Ini yang kita harus jaga. Banyak orang bermusuhan dengan mertua, benar. Dia bilang, ada orang berkata, your in-law may be outlaws, but they are still in love. Artinya mertua saudara seperti harusnya seakan-akan seperti orang di luar sana, tapi sebenarnya mereka adalah bagian dalam kehidupan saudara. We need to cultivate faithfulness in our relationship. Kita ini harus memupuk kesetiaan dalam kita membangun hubungan dengan sesama. Because I know relationships are important. Membangun hubungan ini sangat penting. If we are going to be faithful, kalau saudara mau menjadi orang yang setia, kita harus setia dalam semua aspek hubungan kita, dengan pertemanan kita, bahkan orang-orang yang di luar sana yang mungkin kita tidak kenal, dan juga persaudaraan. Ini berbicara, it means itu dibutuhkan kesetiaan, bukan hanya 1 tahun, bertahun-tahun, years of commitment. Bukan hanya years of commitment, tapi years of
reliability, bisa diandalkan, komitmen bisa diandalkan, dependability, dan faithfulness. Jadi kalau saudara mau setia, pertama, janji-janji kita tepati. Kedua, our relationship, hubungan kita. Hubungan dengan friends, relatives, dengan saudara, keluarga, dan teman-teman di luar sana. Yang ketiga yang kita mau pelajari adalah kemampuan kita, your ability. God has given you some spiritual gifts, abilities, and talent. Tuhan memberikan kita talenta, kemampuan, karunia. Tuhan telah menginvestasikan dalam kehidupan kita. Apa yang tadi saya sharingkan itu, kemampuan, talenta, dan juga karunia. Dan kalau Tuhan telah menginvestasikan, Tuhan berharap dia bisa menuai apa yang telah dia investasikan. Benar nggak, saudara? Kalau saudara sebagai investor, penanam modal, saya menanam modal di sebuah perusahaan atau menanam modal di dalam sebuah startup company, saudara pasti berharap saudara akan menuai keuntungan dari apa yang saudara telah tanamkan modal tersebut. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan demikian. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah, katakan, kalian menggunakan kemampuan itu. Dengarkan, menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Untuk apa? Jadi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, talenta kita, karunia kita, or gift, talents, kemampuan kita, itu harus bisa digunakan. Karena kita bicara poin ketiga adalah kemampuan kita. Untuk apa? Bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan, lihat ya, kepentingan bersama. Karena kalau saudara tidak menggunakan kemampuan saudara yang telah Tuhan berikan, maka orang lain akan kehilangan apa yang Anda tawarkan. Artinya kemampuan saya, misalnya contoh, saya adalah orang yang suka men-encourage people, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Yuk, ayo, kamu bisa. Yes, kita bisa. Kemampuan saya adalah melihat potensi dari seseorang, menggali potensi tersebut, memberi semangat lagi untuk orang. Ayo, kemampuan saya adalah bisa hidup lifestyle yang balance. Kalau saya tidak menggunakan seluruh kemampuan saya, yaitu seperti ini, menyampaikan apa yang Tuhan taruh, dan dengan kemampuan saya bisa memberitakan kabar sukacita ini secara relevan, sehingga bisa menginspirasi saudara semua. Kalau saya nggak menggunakan kemampuan ini, banyak orang akan kehilangan apa yang saya tawarkan. Artinya, if you want to become more faithful, kalau saudara mau menjadi orang yang lebih setia atau setia, gunakan segala kemampuan yang saudara miliki. Saya kasih contoh ya, yang lebih sehari-hari. Kalau saudara suka masak dan saudara hebat masak, saudara bisa menjadi chef, very good chef. Atau saudara bisa memberkati orang lain dari kehebatan kemampuan saudara masak. Atau saudara ada orang bisa mengorganize, mengatur segala sesuatu. Dan saudara bisa dipakai, dan kemampuan saudara bisa bermanfaat buat masyarakat, buat negara, buat komunitas. Atau saudara suka olahraga, sport. Banyak orang-orang yang membutuhkan kemampuan saudara. Atau juga contoh misalnya saudara suka seni, di mana orang bisa mengagumi, bisa ada damai sejahtera, ada kesukaan melihat hasil seni karya saudara. Ada orang suka hospitality, melayani. Tapi karena saudara tidak menggunakan kemampuan saudara dalam melayani hospitality, maka banyak orang akan kehilangan apa yang saudara tawarkan. Apa sih yang menjadi kemampuan saudara? Be faithful with that. Saya nggak tahu apa yang menjadi kemampuan saudara. Saya bersyukur my cousins
yang preparing all the PowerPoints, behind the scene ini, setiap saya khotbah juga. Saya melihat dia punya potensi, bahwa dia will be very good in graphic design, in media, in social media. Dan karena saya lihat kemampuan dan potensinya, dan saya kasih kesempatan untuk dia terus bisa improve dan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau dia tidak memanfaatkan, tidak mengambil kesempatan itu, maka dia nggak pernah akan bisa membuat yang saudara bisa lihat. Jadi mendampingi, mensupport khotbah-khotbah saya. Mr. Alfred atau Salimun pun juga, walaupun dia dulu dari desa, tapi saat ini semua apa yang bisa dilakukan, bahkan bisa menjadi sound engineers, bisa melakukan hal-hal yang orang-orang lulusan S1 juga belum tentu bisa lakukan, dia bisa lakukan. Kenapa? Karena dia terus belajar. Walaupun dia nggak bisa, ya dia belajar. Saya nggak berharap semuanya harus sempurna, semuanya harus hebat, semuanya harus luar biasa. Tetapi kemampuan saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Artinya begini, ini satu hal yang bagus begini. Saya mau kasih tahu sama saudara. Kesetiaan itu bukan bergantung, dengarkan, kesetiaan itu bukan bergantung dengan apa yang saya miliki atau apa yang saya tidak dapat lakukan. Tapi kesetiaan sangat bergantung dengan apa yang saya lakukan dari apa yang saya miliki. Nanti saudara. Jadi kesetiaan itu bukan melakukan apa yang saudara tidak miliki, tetapi melakukan apa yang saudara miliki. Dan saudara bisa lakukan itu. Yang saya katakan, Salimun, Mr. Alfred, my cousin Miko, ya apa yang ada, ya itu mulai dari yang ada dia lakukan, dan saya percaya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya bisa ada sampai hari ini bukan karena saya tiba-tiba bisa, tapi saya mulai belajar dengan apa yang diberikan kepercayaan. Kemampuan itu saya maksimalkan dari waktu lepas waktu. Dan saya percaya setiap kita juga bisa melakukan hal yang sama. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 20 dikatakan, memang ada banyak anggota tapi hanya satu tubuh, jadi banyak mata. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Karena jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Artinya ini si kepala nggak bisa bilang, aku nggak butuh kaki. Si kaki bilang, aku nggak butuh kepala. Tangan nggak bilang, saya lebih hebat daripada telinga. No. Satu menderita, seluruh tubuh menderita. Satu dihormati, semua juga dihormati. Ingat, kita nggak semua bisa menjadi orang yang brilliant, nggak bisa jadi semua orang yang pintar, orang yang hebat. Tapi satu hal, kita semua ini bisa menjadi orang yang setia. Karena kesetiaan inilah yang terpenting di mata Tuhan. 3 hal yang kita sudah pelajari. Yang pertama, janji-janji kita. Kedua, kita harus membangun hubungan, yaitu dengan friends and relative. Ketiga, kemampuan kita. Keempat, yaitu waktu kita. Waktu, semua punya waktu yang sama. Dalam 1 minggu kita punya 168 jam, nggak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti seorang bebal, tapi seperti orang yang arif. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari jahat. Saudara bisa lakukan 3 hal dalam hidup dengan waktu ini. Yang pertama, saudara bisa spend it, gunakan waktu itu. Kedua, sia-siakan. Yang ketiga, saudara bisa investasikan waktu tersebut. Alasan yang paling penting kenapa banyak orang menyia-nyiakan waktu, karena yang pertama bicara mengenai penyesalan dan kekhawatiran. Contoh saudara, waktu saudara menyesalkan yang masa lalu,
Saudara itu seperti tinggal melihat ke belakang dan selalu tinggal dalam kehidupan masa lalu. Sedangkan saudara tahu bahwa di dalam masa lalu saudara ini saudara nggak bisa rubah. Apa yang sudah lalui 5 menit berlalu, saudara nggak bisa ulang. Yang kedua, when you worry, waktu saudara khawatir akan masa depan yang belum tentu terjadi dan belum terjadi, ini sama saja saudara menyia-nyiakan waktu yang ada. Banyak orang berkata demikian, kalau saja saya sudah bisa melunasi yaitu hutang-hutang saya, baru saya bisa dekat dan melayani Tuhan. Jangan saudara. Kalau hutang-hutang saudara nggak lunas, berarti sampai akhir hidup saudara nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang yang penting adalah setia. Ibrani 3 ayat 13 dikatakan demikian. Jadi supaya tidak ada seorang dari antaramu yang tertipu oleh dosa sehingga menentang Allah. Hendaklah kalian saling menasehati, dikatakan lihat, setiap hari selama kita masih hidup. Dalam zaman ini yang disebut hari ini. Jadi saudara, waktu ini penting saling menasehati, saling membangun dekat dengan Tuhan selama kita masih hidup, saudara. Orang yang setia ini nggak tinggal dalam masa lalu, orang yang setia ini nggak tinggal yang akan masa depan. Kenapa? Kalau yang masa lalu dia coba untuk merubah yang terjadi masa lalu dan dia tahu dan dia tidak akan bisa merubahnya. Dan kalau dia tinggal dalam masa depan, dia selalu hanya khawatir akan masa depan dan akhirnya dia tidak menggunakan waktu dengan bijaksana. Sedangkan orang yang setia ini bicara dengan kesetiaan waktu yang Tuhan berikan. Hari ini saudara lebih baik berdoa demikian. God, tell me what I need to cut out. Tell me what I need to add. Tell me what I need to do to make the most use of my time. Tuhan, tolong. Apa sih yang saya harus kurangi? Apa yang harus saya stop? Tuhan, apa yang harus saya tambahkan dalam hidup saya? Sebenarnya ibaratnya lilin. Lilin saudara nggak bisa potong dua-duanya, depan dan belakangnya, ujung dan pangkalnya. Itu saudara nggak bijak. Saudara harus tetap mempertahankan lilin itu satu nyala. Artinya saudara dalam hidup ini, saudara nggak usah potong semuanya, tapi saudara minta wisdom dari Tuhan supaya hidup saudara lebih maksimal. Yang pertama, ingat janji-janji kita harus kita tepati. Kedua, hubungan kita. Yang ketiga adalah kemampuan kita. Keempat adalah waktu kita. Yang terakhir adalah, perhatikan baik-baik, untuk bisa menjadi orang yang setia, itu bicara mengenai pemberian kita. Oh, pastor harusnya nggak bicara soal memberi. Saya bilang, kenapa tidak? Ini perintah Tuhan. Saudara butuh uang, saya butuh uang. Setiap kita butuh uang dalam kehidupan ini. Bahkan Alkitab bicara banyak tentang keuangan. Bagaimana kita harus setia di dalam keuangan. Dan bagaimana kita harus mengatur keuangan dengan bijaksana. God has given you resource, and our responsibility is to handle the money wisely. Tugas kita adalah mengatur uang dengan bijaksana. Firman Tuhan berkata demikian, Lukas 16 ayat 11. Jadi dikatakan kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak bisa dipercaya, siapa yang mau percayakan kepadamu kekayaan rohani? If you cannot be trusted with worldly righteous, you will not be trusted with the true righteous. Tuhan berkata demikian. God says that if you're not faithful with your material possession, kalau sudah nggak setia dengan kepemilikan secara materi, bagaimana Tuhan bisa percayakan untuk hal-hal yang lain? Kita ini seringkali selalu hanya pegang terus apa yang kita miliki. Kita takut kekurangan. Kita pegang erat-erat. Kita tidak mendukung pekerjaan Tuhan, kita tidak berbagi dengan sesama. Kita cuma hanya minta dan minta dan minta.
Pertanyaan yang saudara harus tanya adalah, apakah saudara sudah menjadi orang yang bijak dalam mengatur keuangan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara? Karena bagaimana saudara bisa mengatur keuangan dengan baik akan menentukan kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Kalau saudara cuma hanya berpikir buat saya, dan ketakutan, uang saudara sangat berkurang dan berkurang. Sehingga saudara tidak melakukan hal-hal yang baik, mendukung pekerjaan Tuhan, berbagi bagi sesama. Dan semua yang saudara pikirkan adalah apa yang saya bisa keep, saya pertahankan buat diri saya senantiasa selalu. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan saudara untuk hal-hal yang lain. Nah, kita akan belajar coba melihat bahwa memberi ini bukan sesuatu yang rahasia lagi. Alkitab mengajarkan berkali-kali. Contohnya di dalam Markus 12 ayat 41 ayat 40 sampai 44. Satu waktu Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Banyak orang kaya memberikan dengan jumlah yang besar dan itu bagus, puji Tuhan. Tapi datang seorang janda yang miskin dan ia masukkan uang hanya 2 peser atau 1 duit. Terus kemudian Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepada kalian bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahan, sedangkan janda yang miskin ini memberi dalam kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Jadi pemberian itu bukan dihitung dengan, wah dia kasih 1 miliar, 5 miliar. Wah besar sih di mata kita. Tapi mungkin 1 miliar, 5 miliar itu cuma hanya 5% daripada apa yang mereka miliki. Sedangkan janda yang miskin ini memberikan mungkin 2 peser atau 1 duit, tapi seluruh yang dia miliki itu yang dia berikan. Makanya Tuhan bilang, lihat janda yang miskin ini memberikan lebih banyak. Karena dia memberikan seluruhnya. Artinya bahwa janda yang miskin ini mengerti kesetiaan itu salah satunya diukur dari pemberian kita. Karena apa yang kita beri itu berasal dari hati. Daud juga mengerti. Maka dia bilang, I willingly, aku dengan sukarela, I willingly sacrifice. Aku dengan rela memberikan pengorbanan, ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 54 di situ dikatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu luar biasa. Saya tahu, janda yang miskin ini tahu Tuhan gak pernah kekurangan. Mau diberikan uang 100 miliar juga Tuhan gak pernah kekurangan kok. Tapi dia dengan sukarela, I'll give it to you. I'm willingly, saya siap berkorban memberikan yang terbaik. I give you all my life. Saya kasih contoh kemarin, berapa 3 hari yang lalu saya bilang sama Salimun bahwa pagi-pagi saya mau lari pagi. Jadi saya mau getting ready. Karena pagi-pagi sekali harus berangkat ke GBK. Tiba-tiba pagi-pagi bangun udah disiapkan bubur padahal saya nggak minta. Dan saya tahu itu bukan hal yang murah. Dan buat dia itu membeli itu dengan jumlah uang yang cukup besar. Tapi saudara bisa berpikir, apa saya aja waktu terima aja kayak, wow terharu. Apalagi Tuhan. Waktu kita memberikan bukan yang asal, tapi memberikan yang terbaik. I give it to you Lord. I give all my life. Aku memberikan bahkan hidupku. Yang bisa aku berikan yang terbaik. Saya selalu katakan dalam hidup ini apapun yang kita laksanakan. Jangan beri yang setengah-setengah. Berikan dengan spirit of excellence. Nanti yang memberikan upahnya balik itu Tuhan, percaya. Kita ini manusia terbatas sih, apa sih yang bisa kita kembalikan. Tapi saya percaya, hukum tabur dan tuai, bahwa Tuhan yang menggantikan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Artinya the management of your money. Ini sangat penting bagaimana saudara mengolah keuangan. Itu berbicara mengenai kesetiaan saudara. Makanya Tuhan bilang di dalam perumpamaan Matius 25 ayat 14, ada pemilik, ada tuan
yang bilang kepada hamba-hambanya, dia mau pergi, dikasih 1 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 5 talenta. Kemudian dia pergi. Dia berharap bahwa ketiga anak buahnya istilahnya bisa memaksimalkan semua talenta yang diberikan satu persatu. Dan waktu dia balik, apa sih yang dia lihat? Apa yang dia nilai? Yang satu tidak menggunakan, bahkan menguburnya. Yang 2 dia menggunakan dan akhirnya mendapatkan 4 talenta. Yang 5 dia gunakan lagi, dia maksimalkan. Tapi yang tuannya itu hargai adalah kesetiaan dari hamba-hambanya. Tuhan ini, ingat, sebelum kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah menginvestasi talenta, karunia, kemampuan dalam hidup kita. Untuk bukan buat diri kita, tapi untuk banyak orang. Dan waktu Tuhan datang yang kedua kali, yang Tuhan ingin lihat adalah kesetiaan kita dalam menggunakan semua itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, yuk kita menjadi orang yang setia, yang bisa diandalkan, sehingga hidup kita ini bisa bermanfaat, berarti bagi banyak orang. Bukan dengan apa yang sudah tidak miliki, tapi ingat, dari apa yang sudah miliki, dan apa yang sudah lakukan dari apa yang sudah miliki. Mungkin yang sudah miliki cuma hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara cuma bilang, saya nggak lulusan SMA, Pastor. Saya nggak lulusan bahkan SMP. Saya bukan orang kaya. Nggak peduli. Tuhan nggak melihat apa yang saudara tidak miliki. Tapi apa yang saudara miliki, setialah dengan hal itu. 5 hal kita pelajari. Ingat, untuk menjadi orang yang setia. Janji kita, apa yang saudara ucapkan, tepati. Kedua, bangun hubungan dengan friends dan relatif. Kesetiaan saudara, jaga. Ketiga, adalah kemampuan kita. Your ability, supaya hidup saudara bisa bermanfaat bagi banyak orang. Keempat, adalah waktu yang ada. Hari ini, jangan hanya fokus kepada masa depan, fokus kepada masa lalu. Tapi hari ini, jalankan hidup Anda dengan bijaksana. Kelima, yang terakhir, adalah pemberian kita sebagai dasar kesetiaan kita kepada Tuhan. Berilah yang terbaik. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dengan luar biasa, dengan khotbah dependable person, orang yang bisa diandalkan. Dan salah satu poin yang paling penting di poin kelima tadi kita telah bahas adalah pemberian kita. Kita telah belajar untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, karena kesetiaan ini itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata tadi bahwa orang yang setia akan mendapatkan upah kemenangan di surga. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dan Tuhanlah Allah yang setia. Dia mau kita juga setia. Yuk, Dia setia memberikan yang terbaik. Anak yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kita tugasnya memberikan yang terbaik. Dengan mendukung pelayanan Yes Kita Bisa program ini, supaya terus akan berkembang dan bisa semakin luar biasa lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pemberian saudara tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati saudara berlipat kali ganda. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang juga mendukung, mensupport untuk pelayanan Yes Kita Bisa ini, supaya semakin hari semakin bisa menjadi berkat dan memperlengkapi semua alat-alat yang ada untuk production ini. Kami berdoa Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa. Amin. God bless you, semua komunitas Yes Kita Bisa, and see you again next week, and be strong, stay fit and healthy. Amen.